Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Eva Furendina Maris, NIM 114220090 dari TL22 Yogyakarta. Di sini saya dari PUK 5 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada video kesempatan kali ini, saya akan melakukan tutorial mengenai acara keempat, yaitu tentang latihan arahan fisik keawasan atau scoring. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, kita buka dulu aplikasi Almap, kemudian kita ke My Template Blank Map. Nah, setelah itu kita atur dulu ke bagian properties, kita atur zona UTM sesuai dengan daerah yang kita gunakan pada acara 1. Nah, jika sudah, kita klik kanan, kita add data, batas administrasi yang telah kita buat di acara 1 kemarin. Setelah itu kita ke select elemen, kita start editing. Nah, di sini kita akan menghilangkan batas administrasi yang ada di tengah ini. Dengan cara kita ke bagian editor, kita klik merge. Oke. Nah, jika sudah, jangan lupa untuk stop editing. Kemudian kita klik kanan batas administrasi, kita ke bagian data, ekspor data. Nah, di sini kita akan menggunakannya kemiringan lereng. Setelah itu kita unchecklist yang batas administrasi, kita klik kanan pada kemiringan lereng, ke bagian ekspor data lagi. Di sini kita beri nama jenis tanah. Setelah itu kita unchecklist yang kemiringan lereng, kita klik kanan jenis tanah, kita ke ekspor data lagi, dan kita beri nama curah hujan. Setelah itu kita dapat unchecklist semua kecuali yang kemiringan lereng. Nah, di sini kita akan ke menu Start Editing. Kita akan membagi zona kemiringan lereng menjadi 5 zona dengan cara klik Cut Polygon Tools, di mana arahnya kita di sini ke arah horizontal. Jadi kita stop editing. Kemudian kita ke menu Open Attribute Tabel. Di sini kita add field, kita beri nama keterangan, bentuk tipenya teks. Oke. Setelah itu di sini kita akan beri nama sesuai dengan pedoman penyusunan pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah. Kita isi dengan jangan lupa kita start editing terlebih dahulu. Setelah itu kita add field lagi, kita beri nama score KL. Bentuk tipenya sort integer, kemudian precisionnya kita isi 50. Di sini kita isi skornya sesuai dengan yang ada di pedoman tadi. Lalu jika sudah, kita dapat ke bagian jenis tanah, dan seperti yang lereng, kita lakukan hal yang sama dengan membagi wilayahnya menjadi 5 zona lagi, namun dengan arah yang berbeda dengan kemiringan lereng. Ini di sini kita akan ke arah vertikal. Kita ke menu Cut Polygon Tools lagi. Setelah itu kita ke menu Open Attribute Tabel, kita add field, kita beri nama keterangan, untuk tipenya teks. Kita isi sesuai dengan pedoman yang klasifikasi dan skor jenis tanah. Kemudian kita add field lagi, kita beri nama
skor CT. Tipenya short integer dengan precision 50. Di sini kita isi skornya sesuai dengan pedoman yang ada. Setelah itu kita ke curah hujan. Di sini kita lakukan hal yang sama lagi. Kita bagi wilayah menjadi 5 zona, namun dengan arah menyiram atau diagonal. Kemudian kita ke open attribute tabel. Add field, kita beri nama keterangan dengan tipe teks. Dan kita isi sesuai dengan klasifikasi dan skor intensitas hujan harian di sini. Kemudian kita add field lagi. Di sini kita beri nama skor CH untuk tipenya short integer dengan precision 50. Kita isi sesuai dengan skor yang ada di pedoman tadi. Nah, jika sudah, kita dapat checklist semua di sini. Kemudian kita ke menu geoprocessing. Ke bagian kita klik yang union. Kemudian di input feature ini kita masukkan kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Kemudian di bagian output feature class, di sini kita beri nama arahan fungsi kawasan. Kemudian kita klik save. Kita tunggu prosesnya hingga muncul. Nah, jika sudah selesai prosesnya, kemudian kita dapat menceklis saja di bagian curah hujan, jenis tanah, plan lereng, pembatas spesifikasi. Kemudian kita di bagian arahan fungsi kawasan, kita open attribute tabel. Kita add field. Di sini kita beri nama skor total dengan tipenya long integer, precisionnya kita isi 100. Setelah itu di bagian skor total ini kita ke field calculator. Di sini kita akan menambahkan skor KL, skor CH, dan ditambah skor CT. Kita klik OK. Nah, akan muncul angkanya seperti ini. Kita ke add field tadi. Kemudian kita beri nama arahan fungsi kawasan dengan tipe teks. Ini kita ganti 100. Ini kita klik OK. Nah, di sini kita klik select by attribute. Di sini kita masukkan skor total kurang dari sama dengan. Nah, di sini kita sesuaikan dengan pedoman yang ada di sini, yakni yang pertama 45 hingga 90. Jadi skor total kurang dari sama dengan 90. N skor total lebih dari sama dengan 45. Kemudian kita apply. Setelah itu kita ke field calculator. Di sini kita ganti namanya menjadi kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan pemukiman. Dan kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke
select by attribute lagi. Di sini angkanya kita ganti menjadi 91 hingga 100. Di sini kita ganti menjadi 135, lebih dari sama dengan 91. Klik apply. Kemudian kita ke field kalkulator. Di sini kita ganti menjadi kawasan fungsi budidaya tahunan, tanaman tahunan. Setelah itu kita ke select by attribute lagi. Di sini skornya yang 136 hingga 180. Di sini kita ganti menjadi 180. Di sini 136. Kemudian field kalkulator kita beri nama kawasan fungsi penyangga. Kita klik OK. Kemudian kita ke select by attribute lagi. Di sini ke yang skor 181 hingga 225. Di sini kita ganti menjadi kurang dari sama dengan 225, lebih dari sama dengan 181. Kemudian field kalkulator kita beri nama kawasan fungsi lindung. Kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita dapatkan saja. Kemudian kita ke bagian properties. Kita ke bagian simbologi, kategoris, value fieldnya kita ke arahan fungsi. Dan kita add all values. Di sini warnanya akan kita ganti. Kemudian di sini kita sesuaikan warnanya. Untuk outline-nya kita pilih yang 0. Jika sudah, kita klik apply. Nah, setelah itu kita ke bagian layouting. Di sini kita klik layout view. Di sini kita sesuaikan layoutnya dan kita atur juga skalanya. Jika sudah kita sesuaikan, kita ke bagian rectangle. Di sini kita akan membuat kotakan di bawah kita. Di sini kita ke properties, fill colornya kita no color, outline-nya kita ganti warna hitam. Nah, setelah itu kita klik insert legend. Di sini kita fungsi kawasan, next. Kemudian di sini kita beri nama legenda. Fontnya kita ganti dulu Times New Roman. Kemudian next, next, next. Nah, setelah itu kita letakkan di dalam kotak sini. Dan kita convert to grafik, kita dapat menghapus bagian yang tidak berfungsi. Kita lihat. Di sini urutannya kita sesuaikan dengan pola penyusunan tadi. Di sini urutannya kawasan fungsi lindung, kawasan fungsi penyangga, kemudian kawasan fungsi budidaya tahunan, dan kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman. Setelah itu kita akan edit di sini menjadi Times New Roman. Nah, jika sudah, kita ke bagian insert, kita klik text. Di sini kita akan memasukkan sumber pedoman kita melakukan penyusunan. Ini
Pedoman penyusunan pola LKT 1985. Kita letakkan di ujung kanan bawah. Nah, jadinya akan seperti ini untuk output acara 4. Setelah itu kita dapat menyimpannya dengan cara klik file, save as. Kita masukkan di tempat kita ingin menyimpan file ini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial acara keempat. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.